Oke, Bray, gue bintang tamu anjir. Yang disuruh membuka sama hostnya. Minum aja. Karbohidrat. Nah, ini guys. Oke. Terima kasih. Aku bisa ini Stunannya anjing. Jadi kita nggak tahu ini gabut mau ngobrol apa. Tapi yang penting ngobas. Iya bang. Ngelabok. Oh iya ngelabok. Ya sebenarnya Apa ngelabok bro sih? Ngelantur berbobot. Oke. Gitu bos. Ngeri ini ngelantur berbobot ini. Dari awalnya daripada nggak jadi apa-apa kan, terus Hmm. akhirnya bikin deh. Iya. Sambil ngobrol. Ngelantur gitu. Jadi konsepnya gitu. Jadi konsepnya ngelantur apa ini ya? Bang, gue pengen bahas ini apa ya? Perspektif kehidupan. Berat banget. Ya kan, bang, Oke, mahal nggak nggak sih? Istor, Oh iya. istotan. Jadi biar konteksnya sesuai dengan malam yang kelam gitu. Iya, Jadi iya. dark ini. Iya. Kesannya dark. Lu mesti nyampe. Gue lagi yang diserang bos. Oh, iya. Dia cari lawan terus dia. Jadi gimana? Oke, lanjut. Perspektif kehidupan sudut pandang dalam hidup ya bang. Wah, ini yang lebih senior kayaknya lebih banyak dukanya. Iya bang. Iya. Kita kan masih bocah kemarin sore. Anak kampung depan sih. Iya. Perspektif kehidupan gimana ya? Gua ditanya gini kayak berasa anjir, gua udah Enggak lah, ngelewatin gue banyak tanya. neraka. Gue gitu. tanya kan lo dah perspektif. Nah, mending lu nanya deh. Sudut pandang lo tentang keluarga itu gimana sih sebenarnya dalam hidup? Lu sengaja nih, lu belum apa-apa ngomong keluarga. Very ganti dulu, itu paling berat men. Itu yang lain dulu yang enteng-enteng. Enggak. Kita kan kamu mesti istri pak. iya. Oh iya. Kita itu lahir itu dalam benak keluarga, dalam pelukan keluarga. Jadi sudut pandang lo tentang keluarga itu gimana? Lu mau jawaban yang beneran atau yang bullshit-bullshitan? Komedi aja nggak apa-apa. Komedi ya? Nah, kita agak serius aja bang. Ya, Agak serius, jadi bagi gua keluarga itu di situ ada kebencian, Iya. di situ ada kelucuan, Oh, di situ ada dendam kesumat, di situ ada cinta juga. oh. Itulah keluarga. Jadi keluarga itu sebenarnya nggak beda kayak entertain gitu. Lu sometimes lu benci, tapi benci lu nggak akan lama. Gitu ya. Iya dong. Jadi Lu kadang happy banget, tapi happy itu nanti juga nggak lama juga. Jadi ya memang harus disadari keluarga itu ya apa tadi gua bilang ya, di situ ada kesel, di situ ada lu berantem lah, Iya, ya kan. Kalau perlu dendam kesumat, tapi di situ ada kerinduan juga, di situ ada cinta juga gitu. Nah itu muter-muter aja. Ya itulah keluarga, esensi keluarga. berarti menurut Itulah lo keluarga itu. itu kompleks ya bang. Betul. Berarti Bang kompleks Kris ini perumahan. kompleks itu udah penuh. Jadi Bang Kris ini udah benar-benar melihat dari kayak contohnya gelas ini. Benar-benar udah lihat dari semua sisi. Udah benar-benar lihat dari kebencian, komedi. Oh iya dong. Jadi- Aduh, komedi. Nah, Iya, komedinya satir, gimana, Mas? Satir. Lu tahu satir nggak? Iya. Satir tuh sindiran yang Oh iya. iya. Komedi kasar, gimana? ya. Komedinya gimana di keluarga? Komedinya itu ya, Satir kan katanya harus satir nih, beneran harus satir nih. komedinya itu gini loh. Anjir gue sebel banget nih sama kakak gue nih sama cici gue kesel banget. Tapi ya dia cici gue. Iya kan? Iya. Terus yang paling gue sebelin dari keluarga itu bukan gue sebelin sebagai apa ya, tapi ya sudahlah inilah namanya keluarga gitu. Lu tau kan sometimes kita itu punya big family, keluarga Oh, misalnya benar. ada paman datang, gitu kan, Bibi, ya kan? bibi datang, dimana kita sebagai pemilik rumah itu, hei paman duduklah. Sementara si pamannya pongah, apa kabar? Minumnya mana? Anjing lu tahu. Gua pernah sih Lu ngerasain gak sih gitu? Anjing gue ini tuan rumah, gue mesti ngormatin lu yang bukan siapa-siapa. Dan lu ngomong seenak jidat lu gitu. Lu tuh ya anak muda, nggak boleh begini. Ya paman baiklah. Anjing sebel banget gitu. Gua pernah sih bang, gua pernah sih. Jadi pas
paman gue tuh ya. Beneran pamannya. Paman gue kan orangnya kan terlalu apa ya? Terlalu fanatik. Ah, Enggak sih, oke. Bang? Fanatik apa nih bos? Fanatik ya itulah. Agamis. Enggak, ya campur lah. Wah pokoknya mau menang sendiri. Oh Kayak gitu. gitu. Gua kan stylenya kadang rock juga kan. Kayak sobek-sobek. Jangan itu di rumah, Bang. Ah iya. Gua nyaman. Gua tahu perasaan lu. Gua nyaman. Fucked up, Kayak iya. gini, ini aja baju gua robek, Bang. Terus kan rumah gua sendiri kan. Gua ngerokok di depan. Assalamualaikum. Udah oke, gua pintu. Gua bukain nih gerbang. Dia masuk. Mukanya udah gak enak. Padahal paman doang. Iya, kayak lu bukan presiden terus datang nih ya duduk gue baru aja pulang kerja ya gue nyantai lah terus ini rumah ini nggak ada makanan nggak ada minum ya udahlah gue diem gue bikinin bla 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 ya kan akhirnya gue malas keluar bang gue pesen tuh Gojek makan apa nih enaknya gitu aku pesen Gojek gitu malah bantah ya masa Gojek masakin sana gitu Anjay. ya gua kayak anjing gua kira pembantu ya Udah bos. Loh. Ini kan tadi gini. Ini kan ini perspektif kehidupan. Ini benar. Oh, iya. Ini benar. Jadi ini jarang diulas di jarang banget ini diulas. Kenapa? Karena wah anjing gue membawa nama besar, nama baik bokap nyokap gue nih. Gue harus jadi anak yang berbakti. Tapi nanti di tikungan sebelah pasti gue tusuk nih paman gue kan. Ada perasaan gitu kan. Iya kan. Pesan buat paman-pamannya anak-anak gimana pesan? Buat paman-pamannya anak-anak. ini sih ya gini lo atur deh anak lo ngapain ngurusin Wah ini masih dendam kesumat. Iya, kesumat. Kalau lo bang, gimana bang? Kalau gue ya bangsat ya iya, ini pakai rasa nih. Nah, gue kan lebih wise nih. Nah, gue bilang gue mewakili dia. Hei paman, anjing lu emang. Lu tuh masuk rumah orang bang. Lu malah yang punya rumah mesti hormatin lu yang mesti hormatin. Tapi itulah yang terjadi di budaya kita gitu loh. Tuan rumah itu anjing. Jadi gue ngerasain ya, nggak cuma paman lu bro. Keluarga besar gue anak fakda banget gue. Mak dateng gitu, terus makan, gue dipanggil, sini apa? Gue minum dong satu. Sini tuh, gue kasih uppercut lu udah hoki lu. Oke. Sekarang gini. Mana fuck? Gini bos. Sekarang ini dari dua sudut pandang seseorang tapi dengan sudut pandang yang sama. Sekarang saya akan melawan. Oke, Ini enggak. Lu koalisi biasa. Iya. Perbedaannya dari sini bos. Perbedaan itu adalah berbeda, udah gitu aja. Oke, sekarang gini, gue lawan dengan pendapat gue lah tentang bertamu lah ini, Ya. keluarga. Oke. Gue dilahirkan di tempat yang benar-benar itu bang. Mungkin agak kurang bersatunya keluarga itu tadi keluarga besar. Oke. Keluarga besar yang kelihatannya bersatu tuh bullshit semua. Nggak gini ya. Tahu lu, kalau nggak bullshit. Kalau udah masuk kamarnya sendiri, seandainya lu kasih tuh mikrofon ya, atau lu kasih kamera, itu ngomongin kamar sebelah, bangke tuh. Anjing. Anjing, lu sebel banget sama dia. Itu lo keluarga. itu anak Ngomong tentang tamu, kata orang tua itu gini bang. Jadi kata orang tua gue kalau nggak salah gue pernah dengar kata orang tua gue. Jadi tamu itu adalah raja. Lo pernah dengar nggak? Iya. Jadi kalau tamu adalah raja tapi jangan jadi raja yang bajingan juga. Kan gitu. Jadi tetap kita harus menghargai tamu. Gue di sini penengah aja. Kita harus tetap menghargai tamu tapi tamunya nggak boleh bajingan. Ya. Nah ini lu tuh men lu bener lu. Lu aja nggak pernah dengerin gue. Karena sering kali gini. Enggak ini dalam. Jadi kadang-kadang budaya itu anjing. Kita ini mau keluar dari budaya itu wah setannya banyak gitu. Lu anak terkutuk, motherfucker, setan, lu durhaka, jahanam masuk neraka kan gitu kan. Iya, benar-benar. Padahal ya enggak sebenarnya gitu, iya kan? Ya mungkin gini, kebudayaan di Indonesia ini sangat beragam ya.
mungkin Indonesia ini sudah terbiasa harusnya sudah terbiasa akan perbedaan, tapi nggak tahu kenapa kalau di lingkup yang berbeda dengan kebudayaan yang makro kan besar di Indonesia itu dianggap yang kurang. Tapi pola pikir orang-orang ini sebenarnya gini, mereka ingin berkembang budayaannya, tapi ketika ada yang budayanya berbeda dikit, wah anjing iya gitu. Tapi terkadang orang-orang ini juga belajar sekarang, dan zaman dulu sudah belajar tentang ngerti perbedaan adalah seni. Iya, contohnya bokap gue udah 84 tahun, punya grup WA juga akhirnya, iya kan? Hah? Nonton YouTube juga, ya kan? Yang ngakak-ngakak dia seneng juga, jadi kan perlu hak tuh gitu. Lo Tinder pernah nggak? Wah, gua curiga, coba gua cari, jangan-jangan bokap gua main Tinder aja. Gimana ini? Tonton tadi dong. Tiktokan gitu, gila. Oke, ini tadi udah bahas perspektif lah. Enggak, belum closing. Jadi gini. Gue mau tanya lagi, Oke. keluarga, Iya. perspektif keluarga. Nah, apa sih? Lalu kawin aja belum lu ngomong Keluarga nggak masuk akal lu. Keluarga nggak harus sama istri. Oke. Kita di sini nongkrong gitu. Alright. Yang penting keluarga, Bos. Nah, ya, terus. Kadang dalam keluarga kan ada anjingnya, bangsa gitu. Tapi Iya. juga ada kesan di mana, wah, gue bener-bener emang butuh banget yang namanya keluarga. Pernah nggak gitu? Oh sangat, itu proses men. Jadi gini, makanya orang itu harus punya wawasan, ya. Umur 0 sampai 5 tahun nggak mau pisah. Oh nyokap, mama aku mau ikut lu. Iya dong. Umur 0 sampai 5 tahun. Oke. 5 tahun sampai 10 tahun gua mau main, tapi malamnya aduh mi badanmu sakit. Ya kan? Begitu remaja gua nggak mau deket-deket nyokap bokap gue. Gengsi gue, Ya kan? Ngucapin sayang. Oh nggak mau, gengsi banget. Nah, pakai jaket, apaan sih lu? Ya kan gitu kan. Umur 30, gua udah jadi orang nih. Butuh apa? Tapi begitu lu nanti umur 40, lu mau balik lagi ke orang tua. Pasti, confirm. Ini gua rasain. Iya sih. Sekarang gue udah ngerasain. Iya, itu fase Enggak sih, lo belum umur 30. Enggak, cuman kadang kan pendewasaan kan nggak harus dari umur dong. Oh iya dong, Iya kan? iya. Contohnya gua masih umur ya 39 lah ya, bentar lagi ya. Masih gitu kan. Tapi hidup gua udah kayak orang umur 75 tahun guys. Jadi gini loh. Jadi gua tadi bilang ada fase-fase kehidupan, ada fase-fase apa namanya ya, ada fase-fase emosi itu yang orang lain itu nggak sadar itu. Pokoknya lihat anak 20 tahun kelakuannya begitu, masuk neraka lunjing. Itu yang goblok siapa juga? Itu tadi orang-orang yang terkena kumpungan budaya yang kalau datang ke rumah lu, halo selamat pagi, apa kabar, baik-baik saja. Padahal ujung-ujungnya juga, lu ada duit nggak anjing? Buat gue, anjing. Iya sih. Mereka tuh nggak sadar fase-fase itu gitu. Enggak, Bang. Jadi gue sadar langsung nih. Mending mana? Itu bukannya anggap. Perspektif ya. Iya. Gue tanya, mending mana? Perspektif lo ya, mending mana? Orang datang ke rumah, set, Bang, gue lagi ada masalah nih Bang, gue butuh duit. Daripada orang gini, anjing, gue ada masalah nih. Lebih baik mana? Itu nggak ada orang begitu. Ada. Nggak ada. Ada, Bang. Oh, ada ya? Itu ada Bang, itu Ada. kolektor. Nah, Wah anjing lu mana Bang? Enggak, gini Bang, jadi memang kebudayaan dan adat itu memang sebenarnya dibentuk untuk saling menghargai. Lah orangnya aja. Iya, bener. Gini. Gelas ini, pisau itu baik apa buruk? Ya. Tergantung orangnya kan. Seperti kebudayaan. Ketika itu digunakan untuk kebudayaan dan agama, ketika kebudayaan dan agama digunakan pisau untuk menusuk-nusuk orang, nggak akan menjadi baik. Dan ketika itu Ya tergantung siapa yang lu tusuk.
Kalau yang lu tusuk itu yang godain adik lu tiap hari baik Ya itu. makanya tergantung bang. Iya, makanya. Bagus buruk itu tergantung orangnya masing-masing. Oke. Itu namanya perspektif kehidupan. Wah. Lu ini nanya apa ngasih tau gua ya? Kasih tahu bang. Aneh lu. Terus Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Bentar, lanjutin. iya ada bener kalau nggak ini kembali ke pribadi masing-masing. Jadi gini loh. Kalau gua itu memang ya karena gua susah sopan santun sih orangnya. Iya. Tapi bagi itu nih, gua bang, apa kebanyakan Jakartaan gitu sih. iya, jadi ini beda budaya gitu loh, beda budaya. Jadi Lo gini ya di daerah sana, ya welcome orang. welcome banget gitu. Welcome malah sampai temen gua nih ya ada yang dari Bekasi bang. Itu kan kesini. Itu kalau ke rumah dok-dokan, nih ya ada terus bilang apa bu, nanya ada masih itu, langsung dia ke kamar bangunin gua. Tapi kalau orang Jawa asli, mungkin dibilangin enggak punya tata krama Iya, gitu. gua pernah bro, lu jangan salah. Waktu itu beberapa teman gini, udah ada yang seumuran gua. Kita meeting yuk ngomongin musik nih. Ya udah di rumah gua aja, datang meeting. Habis itu yang lain pulang tinggal dia doang. Tau nggak dia ngomong apa sama gua? Bro, kalau ada tamu, lu kasih minum dong. Anjing, rumah gua terserah gua. Gua mau kasih minum kek, gua mau apain, gua mau lemparin batu kek. Jakarta keras bos, Jakarta keras. Gua ditegok lu. Anjing, gua kepikiran anjing. Salah gua ya, gitu. Tapi Aneh, tapi bang ya kalau misal gua nih bang ke rumah abang, mungkin dalam hati pulang nih ya, angka keluar bangsat, gak ada apa-apa. Nah ini menarik. Padahal bagi gua, seandainya lu minta, gua keluarin men. Karena itu sih, jadi Iya, lu gak minta. lah itu bang karena Nah ini kan budaya kan. Kita itu jadi gini bang, menurut gue kita harus bisa, ini kita ke konteks perspektif bro. Kita harus bisa menerima perspektif seseorang dan orang lain dengan lapang dada dan tidak boleh menyalahkan. Sebenarnya bukan menerima. Kalau gue jurusnya lain lagi. Gimana? Kalau gue jurusnya adalah gini. Gue nggak perlu masalah gue nerima atau enggak. Gue lihat orang beda, oke, lu gitu, no problem. Gitu doang gue. Itu menerima bang, no problem, tidak masalah, itu termasuk menerima. Ya bagi lu ya. Bagi gue nggak perlu nerima sikap dia. cuman kita ya udah lu seperti ini, lu seperti ini, asal lu nggak angkat kaki di meja di rumah gua aja, itu kan beda lagi men. Ini bisa dijadikan thumbnail ini. Toleransi dalam berpikir. Iya Dalam betul. perspektif Nah kehidupan. ini jadi sadarilah bahwa di kepala orang itu berbeda-beda gitu loh. Beda-beda. Jadi gua ya mungkin karena gue hidup di nggak di sini ya. Iya. Jadi ya udah, waktu gue pertama kali ke Bandung, gue sekolah di sono. Asli gue culture shock bro. Gue kali pertama dalam hidup gue lihat cewek rokok. Pertama kali tuh ya Pertama kali asli dalam hidup gue, Oh. pertama kali gue lihat cewek ngerokok dan lingkungan bisa menerima. Itu gue anehnya luar biasa. Orang-orang ini ngapain sih santai banget ya gitu loh. Lihat cewek ngerokok. Dan yang gue lihat cewek, kalau gue lihat di kampung cewek ngerokok udah jelas itu kere gembel begajulan di pinggir jalan. Iya, Tapi begitu gue di Bandung, cing ini orang-orang modern, orang-orang bawa mobil keren. Dan yang lain pun it's okay gitu, it's okay gitu loh. Terus gue juga ngeliat di situ tuh orang itu bebas merdeka mengutarakan pendapatnya, dan yang lain itu iya nggak masalah gitu, enak ya hidup gini ya gitu, enak banget gitu. banget. Gue lihat sendiri nih, gue cerita. Umur berapa bang? Waktu kuliah ya, layaknya orang kuliah, umur berapa sih waktu itu? Gue lihat ya, temen gue ngomong sama bokap nyokapnya, nanti anterin mami ya ke sini. Nggak bisa mi, aku mesti nganter si ini. Anjing, gue kali pertama lihat itu. Oh ya udah, jadi gimana? Mobilnya aku bawa, mami naik yang ini satunya aja ya, gini. Itu hal yang dulu, bisa ya seorang anak nolak itu kan. dan nyokapnya nggak masalah, no problem. Oke, mereka pergi sendiri gitu. Anjir,
enak ya hidup gini ya gitu. Jadi bisa jadi diri sendiri gitu. Iya benar. Nah, tentu saja di sini tuh sulit gitu. Nah, besok mami mau ke disco, anterin ya. Anjing Bisa disco. gitu. Wah, Mama disco. mama disco. Besok gua mau ini pesta seks nih. Anjing. Mana bisa gitu. Itu mah Texas. Itu mah Texas. Lu padain di sini ya diobrak kan. Atau enggak deh, misal gini. Nah, besok anterin mami Pengajian. mau pengajian. Wah, nggak bisa nih. Besok aku mau recording. Terkutuk kamu nah. Kan pasti gitu. Maling kuda. Iya kan? Iya kan? Nah, itu bedanya di situ. Ini beda culture. Beda, aku kalau bilang beda perspektif lah dalam kebutuhan hidup seseorang kan beda-beda, komposisi dalam kehidupan seseorang kan beda-beda. Pasti semua orang punya pilihan hidup dan gaya hidup masing-masing. Nah iya, itu kan dipengaruhi oleh kultur dia di mana. Iya. Lingkungan Iya. berpengaruh oleh lingkungan. Soalnya- Kalau gue gini bang, sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kamu pergi dan mencari ilmu, tetap jangan lupakan tradisi dan tata krama yang kamu pelajari dari dulu. Wah. Wih. Kalau itu Beda ya. Orang jalanan sama kuliah emang beda. Enggak, gua belum ngomong nih. Enggak. Gua belum ngomong. Sekarang gini, Pagi. Gua belum ngomong. Jadi, wih, bullshit banget lu. Itu nanti di fase umur lu, itu nanti muncul dengan sendirinya tanpa perlu lu disiplinin. Maksud gua gitu. Lu mau lihat hari ini, lu lihat aja nggak masalah. Pada akhirnya lu tuh tahu pada Jalan akhirnya. pulang pasti tahu. Iya. Lu tahu jalan pulang gitu loh. Kalau nggak tahu, lu tolol banget. Udah ada Google Maps dan Waze gitu loh. Jadi lu, wah, gua tahu lu pengen, gua pengen jadi pemuda paling berakhlak nih di Indonesia nih gitu ceritanya. kelihatannya gue di sini sok munafik banget kan. Padahal gue lurusin ya bener apa? Kata-kata lu tuh terlalu indah untuk umur lu yang masih harusnya ngeganja gitu. Karena bisa. Nah, emang gini, jadi gini bos. Jadi perlu diluruskan teman-temannya, Mas Bang Kris. Aku nggak kebiasaan gua lah. Iya, Aku biasa. aku aja. Kawan, awakmu cok. Kawan aja biasa. Awakmu asu. Oke, Nah, saya ingin nih Bang Kris. Enggak, ini menarik. Lu tadi ngomong awakmu cok gitu kan, bagi orang lain, anjing. Padahal kita tahu itu sebuah ungkapan persahabatan gitu kan. Ya kan? Kenapa itu nggak diterapin di sebuah keluarga saat lu negur bokap lu? Ya tapi jangan pakai anjing lu, jangan kayak gitu kan. Tapi be, lu salah begini. Harusnya bisa lu. Lu bisa. Dan itu gue bisa lakuin sama bokap Nah, gue juga bisa lakuin di Nah. ayah gue bang. Nah, iya. Tapi gini deh. Di ayahku gini. Jadi dibiasakan pola pemikiran terbuka, kita sharing. Adu lah. Kamu punya apa? Gue punya apa? Jadi masih terbawa. Tapi terkadang gini bang, gue masih menerapkan yang namanya ini saling menghargai dan toleransi. Lu ya harus. Gini. Jadi aku nggak pernah menyalahkan sudut pandang yang berbeda, perspektif kehidupan yang berbeda yang dialami oleh si A yang hidupnya terkontaminasi dengan kehidupan yang ia pernah alami, atau gue yang pernah alami. Jadi wah lo nggak bisa gini, beda. Aku nggak pernah menganggap perbedaan itu sebuah hal yang arogan. Aku menganggap sebuah perbedaan itu sebuah seni. Nanti di part 2 apa? Iya. Jadi perspektif kehidupan itu mungkin pengalaman hidupnya si Nehen Bokep ini, Bang Kris sama gue beda. Karena secara umur beda, secara psikologis beda, tempat tinggalnya beda. Jadi ketika nanti gue ini jadi misalkan gue orang-orang yang di desa gitu, ketika hidup di Jakarta nggak kaget dengan kehidupan Jakarta. Orang Jakarta ketika hidup di desa nggak kaget dengan apa namanya pola pikir orang desa. Orang desa ke Jakarta nggak kaget dengan pola pikir orang Jakarta. Nice banget anjing. Iya. Jadi gini, pertanyaan lagi buat Iya. Mas Nehem. Jadi gue jangan jadi anjing. Setelah berkeluarga, nah ini yang paling Lu udah berkeluarga, Bro? belum udah.
dia punya bapak punya Oke, ibu, iya. Konteksnya ke sono ya. sekarang Gua kita selalu lupa. kita ke keluarga yang lebih itu namanya yang lebih sensitif dalam berhubungan itu. Kadang itu Lu omongan lu terlalu rumit, Bro. gini Yang loh, sederhana. sederhana ini. Teman itu kan biasanya bisa jadi dialog keluarga. Menurut lo sudut pandang lo dalam persahabatan gimana? Oke. Kalau gua Masa suka pas ragu lah, ini. iya. Ada, gua udah mau ngomong, udah langsung gua tahan. Nah, terus jadi kalau gua ini ekstrim. Menurut lu, gua tanya balik. Keluarga dalam konteks besar itu ada faktor darah apa enggak menurut lu? Gini sih bang, kalau gua tuh cenderung kan yang dibilang keluarga kan bisa dari temen kan, maksudnya dari yang nggak sedarah, ada yang dari sedarah. Berarti nggak ada unsur darah ya? Tetapi gua bisa bedain. Pastilah ada beda yang menonjol antara keluarga yang sedarah sama yang nggak sedarah. Pasti itu. Jadi intinya kalau keluarga sih, kalau benar-benar keluarga, jujur gua belum pernah nemuin. Dapat nemu keluarga yang belum nggak sedarah, serasa yang sedarah belum. Oke. Soalnya kalau sedarah bang, lo mau misal sama adik lo nih ya, lo bikin mie nih, terus dimakan si adik tanpa bilang, lo marah kan? Cuman paling sejam 2 jam sehari. Oke. Itu balik Sekarang lagi. gua tanya, di satu hari yang indah, tiba-tiba adik lu ngomong sama lu, bang, gua butuh duit bang. Kenapa? Mobil gua ditabrak sialan sama truk. Penyok, gua perlu 500 nih gitu. Belum kelar dia ngomong, tiba-tiba datang seorang pemuda dan sama bokap lu dikenalin, nih, ini paman lu. Ya, adik lu tadi baru tabrak, jebret, butuh duit gopek. Tiba-tiba ini sedarah, confirm sedarah lah gitu. Dia butuh duit sama lu. Ceritanya lu kaya nih, ceritanya lu kaya Ya, gitu. kaya nih Iya, ya. kaya deh, mau duit banyak deh gitu. Bantuin dulu nih sekarang nih. Anaknya batas waktu bayar sekolah cuma sampai jam 12. Gopek juga butuhnya. Pertanyaan gua, yang lu kasih siapa? Gini bang ya, Iya. kalau gue misal gue punya uang 2 juta nih ya, ya gue kasih dong. Siapa yang lu kasih? Dua-duanya. Enggak. Ini ceritanya Oh, di saat ceritanya itu cuma- duit lu cuma ada buat ngasih satu orang. Cuma ada 500. Nah, cuman ada 500. Ada gopek. Gue lihat dulu. Jadi kalau misal mobil si adik nih ya, kalau emang urgent banget, nggak bisa dibawa kemana-mana, sedangkan dia butuh kaki, ya gue adik gue. Tapi yang dibahas kan lawannya itu paman gue yang buat sekolah itu, Iya. makanya Oke. Lu kasih siapa? adik sih kalau gue. Paman enggak? Paman skip dulu. Skip dulu. Iya. Nah, gua tanya lebih dalam. Kenapa lu skip paman itu? Karena mungkin yang pertama nggak serumah, Oke. iya kan? Terus Dengan kata lain nggak terlibat sama kehidupan lu kan? Yes, that's it. Itu yang mau gue ngomong. Gue lebih ekstrim lagi bro dari lu. Gue lebih ekstrim. Gue malah ya, yang gue anggap keluarga bagi gue ada memang bener dia. Gue juga setuju bahwa ada skala prioritas. Bagi gue yang namanya keluarga, bagi gue itu hanya 3 sosok doang. Bokap gue, nyokap gue, dan istri dan anak-anak gue jadiin satu. Itu keluarga. istri berapa bang? Apa? Abang istri berapa? Ya satu. Maksudnya istri dan anak-anak Yang gue. sah. Kalau dalam konteks pembicaraan ini sah semua. Oke. Anjing jadi bingung. Nah, Tampang. artinya apa? Saat ada anggota keluarga yang di luar 3 ini, bukan lu, bukan keluarga gue. Itu serius gue. Itu serius banget, beneran. Jadi katakanlah ya, gue punya cici 2 nih, jelas itu cici gue. Tapi karena hubungan yang jauh, gak deket gitu loh. Ya. Di saat sohib gue yang selalu ada bersama gue dalam gue susah, senang, butuh duit. Saat yang sama, cici gue butuh duit. Gue nggak pakai mikir lagi. Lu cari duit lu sendiri,
dia butuh, gue kasih. Kenapa? Dia ada dalam hidup gue. Bener sih. Di saat gue susah, yang ini nggak ada, bro. Atas dasar apa bloodline itu, garis darah itu harus dapat skala prioritas? Bagi gue bullshit gitu. No, bagi gue adalah orang yang ada bersama kita di saat paling kritikal itu family buat gue. Gitu. Jadi Ya, contohnya di malam-malam yang gelap, Sakau nih ya. mobil gue macet, cek, ya kan? Lalu datanglah mbak-mbak pura yang cek, mas mobilnya macet, nginep dulu di kamar. Itu keluarga gua, bro. Keluarga semalam. Itu kan memberikan sebuah pertolongan di saat lu kritis. jadi bukan jadi gini. Bangsat. Ini gua kalau setiap hari ketemu nih orang umur 25 udah gigolo gue ya. Oh, tentang itu nanti ada sesi tersendiri. Asu. Enggak, jadi intinya itu, kalau gua lu nanya gue, persahabatan, ya, persahabatan. Ada ini luar negeri, tapi apa pameo luar negeri yang gua nggak setuju, bahwa darah itu lebih pekat dari air. Artinya apa? Hubungan darah itu tinggi. No, bullshit bagi gua. Nah, bullshit. Perspektif kehidupannya harus ngundang Bang Erik juga nih kayaknya. Karena perspektif kan ini Bang Erik. Iya. Kapan-kapan Bang Grace, Bang Erik, wah Nah, perspektif kehidupan yang sangat dalam sekali. Sedalam sumur. Lo enggak Bang, sedalam samudra yang paling Iya, dalam. makanya kembali lagi ke pertemuan para paman dan bibi itu tadi. Gue tuh paling benci pertemuan kayak begitu. Kenapa? Halal bihalal. Ah ya, halal bihalal. Reuni yang indah yang nggak bermutu itu. Bagi gua nggak bermutu. Kenapa? Gua nggak pernah kenal lu. Saat gua kira lu nggak ada, lu kemana? Nama lu aja baru gua tahu sekarang. Tiba-tiba gua harus menghormatin lu. Hello. Siapa motherfuckers? Itu gue. Iya kan? Iya. Di saat yang sama terus tiba-tiba gua ngeliat lu di perapatan pegang krecekan gitu. Anjing, gua marah sama lu. Ngapain lu di sini? Sini pesta sama gue. Wah anjing. Lah iya dong. Iya. Tapi gua ngeliat seseorang gini. Hello. Hello siapa? Gua sepupu lu. Hello, gua gak kenal sama lu. Iya kan? Iya. Itu family buat gue gitu. Pertemanan itu terkadang gini ya. Lebih dari sekedar Yes, lebih. Bagi gua itu bermutu sekali, men, gitu. Saat gua dulu, gua pernah sebentar sih, gua hidup di jalanan, terus dan itu gua pegang sampai hari ini. Itu confirm, nggak usah ditanya kenapa. Brotherhood sih, orang-orang yang terbuang itu Iya, benar. lebih pekat dari keluarga. Setuju. Orang-orang yang apa ya? Yang Iya. Gue pernah broken home lah. Iya, broken home. Kenapa? Karena nggak dapat itu sehingga kita membuat family di jalan. Dan itu lebih real. Gue pernah waktu itu ya. Gue pernah kiri banget. Gue sampai nggak tahu harus tidur di mana. Itu sama sohib gue orang pasar, dibawa ke pasar. Nah, terus temen gue nggak pakai babi bu, ikut gue ke pasar. Tuh. Lo tau kan pasar kalau udah malam itu kan yang tadinya buat ada sebuah meja buat dagangan lu gitu kan udah kosong semua kan. Nah itu ditidurin sama 2 orang. Nggak pakai babi bu, dibangunin. Bangun. Apa ya? Mau tidur nih. Lu tidur tempat lain sana. Diusir lu. Asli diusir. Bu, tidur sini bu. Gue semalam tidur di situ. Gue nggak bakal lupa seumur hidup gue. Oh, terima kasih. Wah, ini sebuah sarkasme yang gue tertusuk banget gitu. Makasih. Iya, Bang, jangan alay banget. Tapi gue pernah sih Bang, Jadi itu family buat gue adalah ya siapa yang ada bersama gue. Gitu. Bukannya harus keturunan, bro. Cuman kalau proses gue nih ya, waktu habis ditinggiin, dijatuhin Pak. Oh, itu kita nanti sesi bertiga. Oke. Lu nancap di sono pohon kelapa. Jadi gue sebenarnya gini teman-teman, dulur-dulur.
Sajane aku iki nang ini cuma menengahi tentang perspektif yang sama ini biar ada yang beda. Tapi gue pengen jadi orang bijak jadi gini. Jadi gini. Kutip ya, buat di story ini. Seandainya ada orang yang mampu nggak sebegajulan gue dan berhasil menjaga, dengan pamannya baik, itu sih baik, ya kan? Tapi gue nggak yakin tuh dia nggak benci sama pamannya, yakin banget tetep gue. Entah sama pamannya, entah sama bibinya, entah sama kakaknya sendiri, entah sama adiknya. Makanya gue bilang apa bang, kita nggak bawa perbedaan itu boleh, perspektif kehidupan kita berpikir itu boleh beda, tapi yang penting jangan saling menyalahkan. Kalau katanya Mas Heri apa Mas Heri? Kita harus bisa menerima tanpa harus menyalahkan. Ini tingkatan tertinggi itu ayo. Iya. Tapi kalau bisa dibilang pengalamannya abang ini sama gua itu sih beda sih. Gimana? Ya sama di jalan. Cuman kan gua tuh pernah punya big family. Malah satu alunan sama musik. Alright, terus? Itu dari SMP sampai SMA. Gua awalnya kan bisa dibilang dulu tuh masih haus seks. bukan Bukan. SMP masa seks kan ya. Kayaknya belum dapat Jakarta. Orang Kenemaan bang. Gua kalau pacaran 2 kali, jadi nggak kayak lu 2 jam duit lu habis. What the fuck? Udah. So. Masuklah. Buka double kita. Terus kan masih haus kayak dukungan orang tua lah. Sedangkan kita di rumah nggak dapat. Akhirnya kita broken home secara halus. Tahu nggak sih? Kita beda alur, maunya orang tua A, kita B gitu kan. Akhirnya kita turun jalan, main musik. Dulu tuh musik underground sih, lebih cenderung ke hardcore. Itu ngebelain bang, kita main nih ke Kediri. Berangkat, nebeng nih, bareng truk. Apapun itu, jadi nggak bawa apa-apa, cuma alat musik. Terus di jalan pernah sering sih kayak ada minuman atau makanan yang kebungkus tapi udah dibuang, itu kita makan. Keren. Terus sampai kita pernah nih ngamen terus dipanggil sama orang tukang molen, tahu molen nggak sih bang? Tahu. Jadi bilangin ini, nak gua kasih, cuman jangan ngamen di sini. Ntar lu diinfus sama Satpol PP, sampai dibilangin gitu. Akhirnya kita ambil. Terus abis itu pas lu nengok, ting orangnya hilang ting gitu malaikat ternyata. Banyak kan dia tidur siang. Terus udah kayak keluarga banget lah. Anggap sampai keluarga di rumah pun yang ngelahirin gua sendiri tuh kayak nggak pernah ngertiin gua. Gitu. Gua dapat value di situ. Dapat feeling banget di keluarga dan jalan gua. Terus ada momen main di Nganjuk. Gua deket sama anak Nganjuk. Namanya Mimi tuh. Anak-anak tuh pada tahu kalau gua tuh deket sama Niana. Di balik gua ada temen gua yang deketin dia juga. Terus sama anak-anak, gua kan nggak tahu kalau si anak itu deketin juga. Itu anak-anak tuh tahu, cuma malah dibuat taruhan bang. Bangsat kan. Jadi ada kalah dia kesini nih ke Mojokerto kan. Itu tiba-tiba anak-anak ngumpulin orang bertiga, gua sama dia yang deketin juga itu sama Mimi, ditengahin. Udah gini Mi, lo pilih siapa? Nehan apa sih gitu. Kan gua shock. Kan anak-anak pada tahu kalau gua lagi deket sama nih anak. Orang udah pernah tidur juga kok. Terus karena gua waktu itu fokus main band, jadi kan nggak kontrol waktu BBM toh. Jadi gua cuek. Di sosmed tuh cuek ke dianya. Akhirnya si dia lebih milih si A. Terus gua shock dong. Gua nggak kepikiran bahwasanya bakalan dibuat taruhan. Tiba-tiba ada yang sorak, wih mana si A gitu kan, mana nih taruhannya. Dan itu ditaruhin cuman itu bang, 1 bungkus rokok Surya 12. Bangsat kan. Ini mana taruhannya, yang jago Rehan nih kalah nih, mana gitu. Gua makin down banget. Akhirnya ada satu teman gua, panggilannya Jokowi.
itu tiba-tiba ngelamar gua kayak udahlah kan ngapain lu di circle bangsat nih, yuk kita pergi. Jadi gua sama temen gua tuh pergi dari situ, jalan kaki udah. Terus tiba-tiba terdengar Film banget, bencana banget itu bang. sambil kamera dari belakang gitu lu berdua gitu. Terus hujan. Terus lu jongkok gini nggak? Tidak. Lu kok film banget ini sih? Iya dong. Agak berguna. Gimana? Ya tanggapan lu gimana? Terus habis itu Belum. dari situ gua bermuka dua. Di gua sampai sekarang nih gua jadi benar-benar selektif milih teman. Iya, jadi itulah pendidikan. Nah, ini hampir mirip sama pengalaman gua. Bangsat bang. Pengalaman gua. Kalau tentang wanita nanti sesinya lebih menarik. Jangan di sini. Jadi tapi ini hampir mirip sama gua. Jadi gini. Gua dulu merasa gua harus patuh dengan sebuah oligarki, sebuah aturan yang sangat baku dari keluarga gua yang kalau lu langgar lu anak durhaka. Ya kan? Gua pernah nonjok bokap gua. Serius. Nah, itu pertempuran itu akhirnya membuat gua kabur dan sama kayak lu. Jadi gua menempuh hidup gua sendiri. Tapi ya, jadi gue udah ngerasa bokap gue, nyokap gue udah nggak sanggup mendidik gue. Kami bener-bener berseberangan gitu. Ya gue merasa beruntung aja, gue udah terlibat yang aneh-aneh, tapi gue nggak pernah terlibat dalam pembunuhan dan narkoba, clean gue. Nah, tapi di dalam fase gue hidup sendiri ini beberapa kali gue hancur. Bokap nyokap gue itu nggak pernah ngomongin lu sih begini-begini. Yang mereka lakuin cuma satu, di dalam ketidakberdayaan mereka itu menerima gue apa adanya. Itu legacy warisan yang sampai hari ini gue jadi memahami, iya ya, tetap lu memberikan sebuah cinta yang nggak terbatas buat gue. Nah, akhirnya yang tadi seiring fase, pada saat gue mendekati 40, gue kesadaran itu muncul. Oh iya, mereka bukan jahat, mereka hanya nggak update aja. Iya benar. Dengan gimana cara nge-treat anak yang masanya jauh tahu itu jadi memberi penyadaran. Sama kayak lu tadi kan, ternyata teman-teman gua yang brother atas nama kesekawanan ini anjing juga ya. Nah itu membuat lu sadar, lu harus mulai sekarang gua harus hati-hati. Kalau gua kenal cewek, gue fuck dulu deh gitu. Biar kalaupun gue kalah, gue tetap menang. Tetap ada perasaan menang kan gitu. Iya benar. Nah, itu sama akhirnya udah pernah kena. Iya. Lu khianatin gue udah menang dulu. Padahal sebelum lu dia udah sama 1000 cowok, lu nggak tahu juga, kalah juga lu sebenarnya. Nah, jadi akhirnya gue punya kesadaran, iya ya. Orang tuh kadang-kadang ternyata nggak seperti yang gue pikirin ya. Ternyata dia hanya tidak, dia punya keterbatasan dalam mendidik gue. Dia nggak paham, dia nggak ngerti apa yang gue mau. Tapi ternyata itu bukan tidak cinta ya sama gue ya. Ya cintanya sanggupnya mentoknya segitu. Kayak dia main gitar, ya sanggupnya gitu aja, gitu loh. Bukan berarti dia nggak mau main gitar kan? Iya kan? Nah, iya ya. Mereka menerima gue. Apapun kehancuran gue, tetap sini nak. Kalau kamu mau balik ke rumah lagi, tetap rumah ini open buat gue. Wah itu legacy yang sampai hari ini gue perlakukan ke anak gue. Lu mau pulang tatoan, iya. Lu mau pulang ini cacat kayak bangkrut kayak duit lu habis kayak anak gua, tetap anak gue. Iya. Meskipun kita tetap di detik itu tuh tetap nggak bisa paham kenapa lu pakai tato sih gitu. Tapi dia udah nggak ngomong. Oh, dia mulai ada menerima gue juga, gitu. Mulai ini, jadi ya itu tadi makanya di awal kan gue bilang di dalam keluarga itu ada kebencian, ada dendam kesumat, sakit hati, kangen, rindu, cinta, happy, itulah family gitu. Itulah family gitu. Itu bonding gitu. Kompleks. Iya kompleks. Nanti seiring waktu, seiring
usia lu itu, pemahaman lu itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Ketika pemikiran dikalahkan oleh hati. Ketika hati Bukan, mengalahkan bukan. Ketika, jadi gini loh. Ketika hati lu sama pikiran lu itu match, itulah kedewasaan. Menurut gue gini, ketika fase yang paling terberat itu gini, ketika lu bisa menerima itu apa adanya. Keluarga itu tempat pulang. Keluarga lu kan bisa menerima. Pada akhirnya walaupun dia masih berpikir kenapa, tapi dia bisa menerima. Iya, itu. Jadi inti dari ini semua ya. Bijak banget gitu. Jadi yang namanya keluarga itu adalah sebuah lingkungan, sebuah tempat yang nggak harus bloodline, saudara, tapi mencintai dan menerima kita apa adanya kita. That's family. Itu family, beneran. Ketika bisa menerima kekurangan dan kelebihan ya Bang. Iya. Hanya bisa ketika lu duit lu banyak, ini mana? Tapi bisa lu ketika lu nggak ada duit bisa ngomong. Betul. Tapi itu enggak itu sih Bang, apa? Maksud gue tuh ya mungkin gara-gara faktor saudara. Kan kalau ya kan kayak gini kan. Sebuas-buasnya singa nggak mungkin lah makan anaknya sendiri kan. Ya, itu pun berlaku ke manusia. Sebrutal-brutalnya anak ke orang tua itu mungkin ya awal doang sih kayak gue dari kata lah apa gitu. Cuman ada titik yang bakalan nemuin dan kita saling cerita. Iya itu ada Lu fasenya. ngapain sih kayak gini? Ya gue gini. Nih, gue baru kemarin gue ketemu teman baru yang kami akan melakukan sesuatu bersama di Surabaya. Kita ngomong tentang hubungan orang tua. Dia pernah terlibat dalam kehidupan real gangster dan sekarang bertobat. Dia buka sasana tinju, jadi pelatih dan cukup ngetop di Surabaya. Waktu gue bilang gini, bro, gue sekarang lu bisa bantu gue nggak? Apa bantu apa bro gitu? Gue ini pengen banget usaha gue bisa eksis di Surabaya dengan satu motivasi doang. Apa motivasi lo? Lo kata lu di mana? Kantor gue Jakarta. Motivasi lo apa? Motivasi gue, bokap nyokap gue sekarang udah 80 tahun. Gue pengen lebih lama, maksudnya hidup gue rubah. Yang tadinya gue di Jakarta sesekali kesini, gue mau rubah. Gue mau stay di Jawa Timur, sesekali gue urusin bisnis gue di Jakarta. Karena di Jakarta kan dipegang partner gue. Yeah. Nah, waktu gue ngomong gitu, dia langsung gini, aduh, aku merasa berdosa dengar lu ngomong begini. Hah? Kenapa? Jadi dia cerita, ternyata dulu waktu dia kaya, waktu dia bukan gangster kaleng-kaleng gitu. Dia gangster, Udah mafia lah. dia udah mafia, real mafia, muterin duit yang gede, bermain melawan hukum segala macem, sampai akhirnya bosnya ketangkep KPK. Dia harus pindah-pindah kota karena dicari. Hanya dia doang yang gak ketangkep sampai hari ini, lolos. Nah, terus dia ngomong, waktu gue dulu banyak duit, hidup kayak begitu, duit isi gue. Hari ini dapat, wah besok juga habis buat happy. Gue bisa beli Mercy, gue bisa beli ini. Terus di situ, tapi waktu nyokap gue telepon minta ini, wah gue dengan 1000 alasan, gue sibuk, gue nggak pengen. Waktu nyokap gue dan bokap gue nggak ada, gue nyesel sampai hari ini. Dia ngomong gitu, sampai hari ini gue perasaan berdosa gue ini nggak bisa hilang. Gue bantuin lu bro. Dalam hitungan menit dia ngomong, oh gue inget adik gue cari arsitek bro. Besok Rabu, lu kapan bisa kesini lagi? Rabu gue bisa. Oke, gue bantuin itu. Baru kenal lo bro. Gue ini hidup di dunia proyek kawan. Gak ada judulnya orang ngasih lu jalan kalau hatinya nggak klik dulu. Iya. Ngasih lu jalan untuk lu dapet job. Gak ada bro. Nah itu makanya gue bilang, bahkan saudara gue sendiri yang tahu bahwa gue arsitek, gue kontraktor, gak ada sampai hari ini nyariin gue proyek pada fuckers. Hah? Ini lo mah baliknya ke situ-situ lagi, Bang.
Tapi kan udah dilewati. Oke. Iya. Lu harus belajar berdamai dengan diri lu sendiri. Oh iya ini benar. Lu kalau ngomong gini tuh, makanya kan gue bilang dari kemarin, lu beli kayak jenggot-jenggotan gitu, gak pantas. Lu pasang jenggot dulu baru ngomong bijak, ngomong panjang gitu, yang alis gitu. Kacamata yang Enggak, tebal. Iya, kacamata. Terkadang cover itu belum menentukan siapa dia, Pak. Oh. Kalau kadang orang yang diremehkan itu biasanya remeh sendiri. Oke. Udah lanjut. Gimana dengan temen lo yang di sini? Iya, enggak. Gue mau cerita ini itu intinya adalah kembali lagi ke konteks. Ini kan tadi kita bicara perspektif ke orang tua lah, ke family ya gitu. Semuanya lah. Itu bersyukurlah kita yang nggak harus ngalamin kayak dia. Itu sampai kapan gitu dia akan didera perasaan berdosa itu kita nggak tahu loh. Dia nyesel banget loh, dia ngomong sampai matanya berkaca-kaca, aku sampai hari ini nyesel terus. Kenapa aku dulu nggak mengasihi mencintai? Gua dukung lu bro, tungguin sampai mereka. Wah, dari keputusan gua meninggalkan jet ski gua, helikopter gua di Jakarta itu sudah tepat gitu loh. Dan bersatu bersama kalian, halo siapa motherfuckers di kota yang, jam 9 malam gua mau cari makan aja susah. Saya ada bang, cuma nasi goreng, tahu steak sama pecel lele. Tapi Geprek gak bisa. sekarang kita ngomong fair ya, kita ngomong fair. Lu hidup di Jakarta, lu mau cari makan jam 2, bisa kan? Bisa, Mau jam bisa. 3, bisa kan? Bisa, cari begal juga Iya, bisa. Cari cuci mobil aja ada. Ada sih emang. Jam 3 pagi, lu mau nyuci mobil lu juga ada. Ada. Di sini ada. Oh, di sini ada. Lo kurang berdamai dengan diri lu sendiri, Pak. Wah banget. Wah, dua tempat. Iya dulu nggak ada, itu kan salah gue dong. Ya salah lo, nggak bikin memahami lo. Iya. Nah, artinya apa? Tunggu. Terus gue menemukan sebuah tempat yang rock and roll yang bisa menerima orang gila kayak gue. Iya. Di sini makanannya apa? Nasi goreng. Gue bosan nanya sama telur, gak ada telurnya. Gue tahan dalam hati. Mie goreng. Ya, mie goreng. Mie goreng udah nggak ada sawinya, Iya, makanya. lomboknya nggak ada, terus nggak di aduk juga. Di Sabtu kafe ini kafe apa warung kira? Kafe. Tapi itu tadi karena esensi family itu ada di sini, gue jadi nyaman, iya kan? Gitu loh. Jadi ya kembali lagi ke situ, gitu. Jadi itulah family gitu. Di situ ada kesel, nggak ada family, wah semuanya indah, damai. Gak ada family ya begitu. Kadang lu berantem, kadang lu sebel, kadang lu dendam. Pukulan, kadang mukul. Nanti lu tangis-tangisan lagi, Iya. ngutang duit lagi, kagak bayar lagi, muter terus. Iya kan? Nah itulah family man, bonding gitu loh. Perspektif kehidupan Bang Kris dan Mas Bokep ini sungguh luar biasa. Terkhususnya Mas Bang Kris, Mas Bokep lo harus perlu banyak ngobrol. Sekarang ke tingkatan yang lebih tinggi dalam sudut pandang kehidupan itu. Apa? Ini yang lebih dalam ini. Ketika kita sudah berbicara tentang keluarga dan sahabat perjalanan hidup, itu tak lepas dari yang namanya ini kita ngobrol masalah rasa nih sekarang. Yang namanya yang di atas. Bukan apa-apa loh ya. Yang di atas. Perspektif lu tentang menjalani kehidupan dengan berketuhanan itu gimana sih? Apa yang lu lihat? Perspektif gua ini pertanyaan yang ya lu selalu mempertanyakan sesuatu seluas samudra gitu. Tapi harus bisa dijelaskan Harus bisa dijelaskan seperti sesungai-sungainya. seperti Lu nggak sesungai-sungainya. Jangan got juga nanti banyak tikus Bang. Nggak ada ikan balon. Kasihan banget God di rumah lu banyak tikusnya ya. Gua bersih men. Mana? Rumah lu mana? Apalagi Jakarta. Godnya banyak tikusnya. Nah, jadi kalau gua ke Tuhan Bang, tuh, bang, mie goreng satu. Mie goreng satu. Enggak mie goreng. Lapar gua anjing. jadi kalau ke Tuhan itu gua memandang Tuhan itu sangat panjang sabar. Mie goreng tot. Ya mie kuah terus kuahnya dihilangin. Iya, enggak apa-apa. Mie kuah. Terus digoreng. Pakai itu ya, air aqua.
Asik. Lu gak enak banget sih potongnya digoreng ya. Ya inilah keluarga. Inilah kadang-kadang nyebelin. Jadi gua memandang Tuhan itu panjang sabar, panjang kasih, dan Tuhan itu tidak maha kuasa. Nah, jangan buru-buru kaget dulu nih. Gua ngomong Tuhan tidak maha kuasa. Maksud gua gini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya, tapi di dalam Dia mau melakukan segala sesuatu ke kita, Dia itu butuh campur tangan kita. Benar-benar. Itu yang gua maksud, tidak demikian pokoknya maunya gini gitu loh. Jadi di dalam gua jatuh, di dalam gua lupa diri, gua juga pernah lupa diri juga. Gua jatuh, gua khilaf. Itu gua percaya bahwa pengampunan dari Tuhan dan kehidupan baru, kesempatan baru itu selalu ada selama gua sadar dulu. Benar. 100% benar. Selama gua sadar dulu. Gitu. Karena beberapa kali terbukti ya. Kenapa Tuhan menolong gua hanya pas di detik-detik terakhir. Gua berpikir itu, kenapa ya Tuhan harus tunggu, apa Tuhan harus nyiksa gua dulu gini. Gemes sama gua apa gimana gitu kan. Ternyata gue memahaminya nggak begitu. Akhirnya, gue memahaminya gini. Orang kayak gue ini ya, nggak mau kalah. Wah pokoknya gue bisa begini. Padahal udah jelas tuh, lagi drowning loh, lagi mau tenggelam loh, masih nggak mau, ya kan? Makin sengsara, nyari jalan ini sengsara. Gue di saat itu teriak, Tuhan tolongin gue. Kalau diem aja, gak terjadi apa-apa. Sampai di titik gue udah di bawah, udah mau mati, dan gue bilang, sudahlah. Apapun yang terjadi, Tuhan, lu mau ambil gua. Saat itulah gua sadar, lampu di atas, lampu alarm itu, kuota pasrah gua itu, nyentuh lampu itu. Ini yang namanya pasrah. Gua jadi sadar. Oh, jadi yang namanya pasrah, berserah itu adalah benar-benar lu nggak lakuin apapun, nggak mikir apapun, dan percayain sama Tuhan. Tuhan, aku udah di luar kesanggupanku. Engkau Maha Kuasa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Di situ pertolongannya Tuhan. Nah itu gue memahami itu. Demikian juga dengan yang tadi lu ngomong, lu mesti ampuni, lu mesti ini. Iya bener, tapi itu teks prosesnya. Titik ya. Iya itu perlu proses, nggak terus ujuk-ujuk dedeng, hei kakakku yang kurang ajar, aku mengampunimu. Men, come on, gue manusia biasa, gue perlu waktu. Langsung. Iya kan? Gue take time juga untuk sampai akhirnya ya udahlah kemampuan lu segitu. Sama kayak tadi yang gue ngomong ke bokap nyokap gue. Oh ya sudah. Akhirnya mata gue dibukain. Mereka tetap cinta ya sama gue. Meskipun gue kurang ajar, meskipun gue ini. Tapi apakah gue salah? No. Gue belajar. Belajar. Gue belajar. Dan akhirnya kita bisa mencintai lebih dalam gitu. Oke, anak gue kayak gini. Oh, bokap gue keterbatasannya seperti itu. Ya sudah, gue belajar. Itu cara gue memahami bahwa Tuhan itu akan selalu Tuhan itu maha kasih. Namanya juga maha kasih, men. Maha, men. Udah nggak bisa lu logik. Kasihnya udah pasti akan mengasihi lu, menolong lu. Tapi dia menuntut kerjasama lu, kerjasama gue. Tanggapan lu gimana, Ken? Coba. Iya bener sih, apalagi gua kan pernah mondok nih. Serius, gua pernah mondok. Jadi selama gua mondok belajar ilmu agama tuh banyak banget malah teori-teori yang langsung turun dari kitab. Itu emang malah ada kata-kata yang gini. Ini emang agak sedikit keras sih. Ada gua bilang nih ke kiai gua. Ya hidup kok kayak gini ya berat banget. Simple jing dia ngomong cuman siapa nyuruh bebannya lo angkat. Pasrahnya di atas aja kenapa gitu. Bilang gitu langsung dari situ gue kebuka. Oh, sekuat-kuatnya manusia nggak bisa nih. Nggak bisa. Gitu. Jadi pasti sebangsat lo jatuh apa pasti lo bilang ya Allah gitu walaupun nggak terucap. Jadi gini kalau gue ini kesimpulan lah tentang perspektif kehidupan hari ini lah. Jadi dalam kita berperspektif dari sudut pandang kehidupan, tingkatan yang paling tinggi itu
Jadi kesimpulannya gini, tingkatan yang paling tinggi itu keluarga pada dasarnya itu kita akan kembali kepada itu. Keluarga yang paling bisa menerima kita apa adanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Gue Bagas Toto Wijaya, Mas Kris, Mas Bokep, nggak usah di depan, kita lanjut nanti di part belakang. Oke Mas. Sebelum dia modal dihajar ke kanan dia tutup. Yes, lu motherfucker. Aduh,